Selamat siang Miss Mary dan teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rafika Ingrid Jonas dengan NPM 2161201050 dan teman saya Pius Erinza dengan NPM 2161201036 dan teman saya Marcelina Eva dengan NPM 2161201053. Di sini kami akan mempresentasikan dari bab 10 mengenai pengendalian mutu terpadu atau Total Quality Control, disingkat dengan TQC. Subbab yang akan kami bahas ini mengenai yang pertama, perkembangan dan mentalitas dasar TQC, dan untuk yang kedua, pengertian dan manfaat TQC, yang ketiga, sistem manajemen TQC, dan selanjutnya yang keempat, penerapan dan pemecahan masalah TQC. Kita lanjut ke perkembangan dan mentalitas dasar TQC. Kemajuan pendidikan, teknologi informasi, dan peradaban mendorong masyarakat konsumen semakin selektif dan cenderung untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang bermutu baik. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan, serta mendorong karyawan bekerja efektif dan efisien. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga mempunyai daya saing yang besar di pasaran. Untuk mengenal TQC, perlu mengetahui sejarah perkembangan TQC dan konsep terapan di beberapa negara. Kemudian baru diketahui apa konsep TQC tersebut. Kita lanjut yang pertama, yaitu perkembangan TQC. Pada tahun 1920 sampai 1940, pengendalian mutu atau quality control mulai dilakukan di Amerika Serikat terbatas pada produk pabrik. Kemudian mulai tahun 1940 dilakukan dengan metode statistik. Nah, pada tahun 1940 sampai 1950, penerapan pengendalian mutu dengan statistik dan mulai diadakan penelitian secara berkelompok untuk mengendalikan mutu yang dimaksud. 1950 sampai 1955, pengembangan pengendalian mutu dengan menekankan sebagai bagian integral dari pengendalian manajemen. Dan 1955 sampai 1960, manajemen yang menekankan pada hasil atau MBO, Management by Objective, sama dengan MBS, dikembangkan untuk menggarisbawahi perencanaan strategis dan pengembangan manajemen. Dan untuk tahun 1960 sampai 1965 mulai diperkenalkan quality control circles atau gugus kendali mutu sebagai penggalakan pemeriksaan dengan pengendalian mutu agar seluruh karyawan tertinggi sampai dengan terbawah mempelajari metode statistik dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian mutu. 1965 sampai 1978, QCC gaya Jepang lebih dikenal dengan nama TQC yang menekankan PDCA, Plan Do Check Action, pada seluruh tingkat organisasi oleh semua orang. Selanjutnya kita ke organisasi. Perbedaan konsep organisasi gaya Jepang dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat adalah sebagai berikut. Konsep Jepang KCC yang pertama yaitu tanggung jawab per orang terbatas. Sedangkan konsep AS atau Amerika Serikat atau Eropa Barat MBO tanggung jawab perorangan besar, dan konsep TQC mengutamakan mutu. Yang kedua, konsep Jepang KCC yang kedua tanggung jawab bersama besar. Dan untuk konsep Amerika Serikat atau Eropa Barat MBO tanggung jawab bersama kecil.
Dan untuk konsep TKC memperlakukan proses berikut sebagai pelanggan. Yang ketiga, untuk konsep Jepang KCC, kesediaan berbuat lebih. Dan konsep Amerika Serikat atau Eropa Barat MBO, pengkotakan, adanya spesialisasi tinggi. Dan untuk konsep TKC, pengendalian mutu dengan fakta. Yang keempat, kesadaran kelompok untuk konsep Jepang KCC. Dan untuk konsep Amerika Serikat atau Eropa Barat MBO, adanya pemeran utama. Untuk konsep TKC melaksanakan pengendalian mutu pada proses. Yang kelima, untuk konsep Jepang KCC, perbedaan golongan tidak mencolok. Dan untuk konsep Amerika Serikat atau Eropa Barat MBO, perbedaan golongan yang nyata. TKC dan KCC perlu dipelajari di dalam MSDM karena manusia adalah aktiva yang paling berharga, perencana dan pelaku dalam mewujudkan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelina Eva. Perkenalkan, nama saya Marcelina Eva, NPM 2161201053. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang dasar TKC. Dasar TKC adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipasi dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Untuk poin selanjutnya adalah mentalitas dasar TKC. Yang A adalah kerjasama dan partisipasi total. Yang B, berorientasi kepala mutu. Yang C, hubungan antara atasan dan bawahan. Poin yang B adalah pengertian dan manfaat TKC. Untuk poin yang pertama adalah Total Quality Control atau TQC. Pengendalian mutu terpadu adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas, dan mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan pelayanan ke tingkat yang paling ekonomis, yang menimbulkan kepuasan semua langganan. Untuk poin yang kedua adalah pengertian dasar. Pengendalian mutu terpadu atau PMT adalah suatu sistem manajemen yang melibatkan semua tingkatan karyawan melalui pelaksanaan konsep quality control dan metode statistik untuk memuaskan pelanggan dan karyawan. Untuk selanjutnya, B. Quality Control Chart adalah kelompok kecil karyawan dari lingkup kerjasama yang dengan sukarela melakukan kegiatan pengendalian dan menggunakan teknik quality control. Untuk yang C, Quality Control Project adalah kelompok kecil karyawan dan lingkup kerja yang sama atau lebih luas. Untuk yang D, dukungan manajer adalah dukungan dari manajer puncak dan menetapkan kebijakan dan memberikan arahan, serta dukungan dari manajer media untuk berperan serta dalam TQC. Untuk yang E, kekuatan TQC terletak pada bagian terlemah di rantai lingkaran gugus kendali mutu atau QCC. Untuk manfaat pelaksanaan TQC bagi karyawan, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengendalikan permasalahan dan mencari alternatif pemecahan. Untuk poin yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi di dalam kegiatan kelompok kerja. Untuk yang ketiga, membiasakan berpikir secara dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Yang keempat, meningkatkan daya kreativitas. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Untuk manfaat pelaksanaan TQC bagi perusahaan, yang pertama, mengembangkan perusahaan melalui akumulasi gagasan-gagasan perbaikan. Untuk yang kedua, meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, partisipasi semua karyawan di dalam membantu mewujudkan suatu tujuan perusahaan. Untuk poin selanjutnya yaitu manfaat pelaksanaan TQC bagi konsumen. Yang pertama, konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang bermutu baik,
Yang kedua, konsumen akan mendapatkan kepuasan dari barang atau jasa tersebut. Poin yang ketiga, konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan keselamatan. Yang keempat, konsumen akan menerima barang sesuai dengan pesanannya. Yang kelima, pemerintah akan mendapatkan pajak-pajak. Perkenalkan, nama saya Biserinsa. Saya NPM 2161200136. Saya dari Prodi Manajemen STI Gentiara semester 3. Di sini saya akan membahas tentang syarat penerapan TQC atau PMT. Nah, TQC PMT ini memiliki 5 poin penting, yaitu yang pertama, yang A, seluruh sumber daya manusia yang turut serta dalam proses kegiatan. Lalu yang B, TQC atau PMT sebagai totalitas pengendalian terhadap mutu produk secara bertahap. Lalu yang C, seluruh mata rantai dalam sistem harus mampu bekerja efisien dan efektif dengan didukung sikap mental positif dari setiap individu anggotanya. Lalu yang ke D, sarana dan prasarana dan lingkungan kerja khusus pendukung pelaksanaan pengendalian mutu terpadu PMT. Lalu sistem manajemen TQC. Dalam TQC sistem manajemen dibahas, ada beberapa yang dibahas, yaitu yang pertama yang dimaksud sistem manajemen, lalu yang kedua kebijakan manajemen, lalu yang ketiga proses kerja gugus TQC, lalu yang keempat itu pelaksanaan program kerja TQC, lalu yang kelima kendala pelaksanaan program TQC. Lalu untuk penerapan dan pemecahan masalah TQC, itu yang pertama tujuan penerapan dan pengembangan. Itu meliputi beberapa poin. Yang pertama, yang A, pengembangan suatu sistem dan praktek manajemen memerlukan suatu proses perubahan mentalitas. Lalu yang B, proses pertumbuhan tersebut memiliki banyak ditekankan pada perubahan tingkah laku manusia. Lalu yang C, proses TQC memerlukan waktu dan perhatian manajemen. Lalu yang D, mengetahui bagaimana cara mendorong dan mengelola proses perubahan. Lalu yang kedua, penerapan sistem. Penerapan suatu sistem manajemen selalu mengakibatkan tergantungnya keseimbangan, timbulnya dua pihak yang pro dan kontra, menerima TQC dan menolak TQC. Lalu yang ketiga, dasar-dasar pemecahan masalah. Pada setiap perusahaan, masalah selalu muncul, bahkan satu persoalan belum selesai dipecahkan sudah muncul persoalan yang lain. Lalu pemecahan masalah TQC. Di sini ada 8 langkah pemecahan masalah yang dihubungkan dengan fungsi organisasi. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, fungsi organisasi, proses pengambilan keputusan, dan 8 langkah pemecahan masalah. Untuk fungsi organisasi, yang pertama plan. Plan itu proses pengambilan keputusan meliputi identifikasi masalah, pengembangan alternatif. Lalu langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan prioritas masalah, yang kedua menjelaskan mengapa masalah itu diprioritaskan, lalu yang ketiga menggali suatu masalah, lalu yang keempat susun langkah-langkah perbaikan. Lalu untuk fungsi organisasi DO, proses pengambilan keputusannya meliputi pemilihan alternatif, implementasi, lalu langkah-langkah pemecahannya meliputi melaksanakan langkah-langkah perbaikan. Lalu fungsi organisasi cek, proses pengambilan keputusannya meliputi evaluasi, lalu langkah pemecahannya periksa hasil perbaikan. Lalu fungsi organisasi yang extend, proses pengambilan keputusannya, lalu langkah-langkah pemecahan masalahnya. Yang pertama mencegah terulangnya masalah, lalu yang ke-8 mengarah masalah selanjutnya. Lalu langkah pemecahan masalah dihubungkan dengan teknik dasar. Langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan prioritas masalah. Apabila terdapat banyak masalah, perlu diteliti masalah mana yang paling penting. Sikap
Siapkan diagram Pareto, histogram, dan bahkan peneliti. Lalu untuk yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Sikap diagram sebab dan akibat dengan menyertakan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Kejar sebab-sebabnya dengan seksama dan simpulkan sifat-sifat sebenarnya dari sebab-sebab tersebut. Lalu yang ketiga, meneliti sebab-sebab yang paling berpengaruh. Dari langkah-langkah di atas dapat diduga sebab-sebab yang utama. Kumpulkan data dari setiap penyebab utama dan penggambaran dalam diagram Pareto. Lengkapi dengan diagram penyebaran agar lebih tampak distribusi sebab-sebabnya. Lalu yang keempat, menyusun langkah-langkah perbaikan. Apabila sebab-sebabnya telah diketahui, pilihlah langkah-langkah perbaikan. Cara terbaik dengan menggunakan 5W plus 1H. Sekian penambahan penjelasan dari saya. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.